Bandicam on, recorded. Oke, bisa dimulai? Nah, jenengan dulu berarti nggih Pak nggih. Iya. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Pak Ali Yes. sehat? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam Kabar juga Pak sehat Ali. selalu. Amin. Oke, Bu Adit, malam ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak Ali, malam ini saya akan praktek coaching untuk supervisi akademik Pak Ali. Dan nanti saya sebagai coach dan sebagai coachingnya adalah Bu Atik Pak Ali. Oke, Bu Adit. Sebelumnya mohon izin ya Bu Adit, saya di sini selaku supervisor yang akan menyupervisi praktek coaching Bu Adit kepada coach nanti ya. Dan Iya Pak. di sini saya mohon izin untuk merekam kegiatan ini dan saya berani menjamin informasi yang Bu Adit sampaikan kepada coach nanti akan terjaga kerahasiaannya karena hanya akan dilihat oleh fasilitator. Gitu ya Bu Adit. Iya Pak Ali, siap. Oke, sebelum Bu Adit melakukan praktek coaching terhadap coach ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Bu Adit sebelum Bu Adit melakukan coaching. Oke Bu Adit, Bu Adit ingin saya nanti membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Adit? Uh, Untuk praktek coaching ini, saya pengen Pak Ali sebagai supervisor mengamati praktek saya nanti ketika ini Pak Ali, ketika mengajukan pertanyaan berbobot Pak Ali. Ini penting Oke, bagi saya Pak Ali karena apa ya? Jujur Pak Ali, saya saat ini masih tahap belajar dan untuk mengembangkan kompetensi ini bagi saya perlu effort tersendiri Pak Ali. oke Bu Adit, dengan senang hati saya akan membantu apa yang Bu Adit inginkan terkait pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Adit sampaikan ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Adit setelah ini bagian mana yang nanti Bu Adit ingin saya amati? Ya itu tadi Pak yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mungkin kehadiran apa ya mendengarkan aktif juga Pak. Ya, uh, apa ya di mana di situ nanti kan saya sebagai dituntut untuk fokus nih Pak nih, fokus Iya. mendengarkan permasalahan dari si coach. Jadi pengen Pak Ali itu saya harapkan Pak Ali bantu saya dalam mengamati praktek coachingnya nanti Pak Ali. Oke Bu Adit, berarti Bu Adit nanti ingin diamati selain di mengajukan pertanyaan berbobot juga sedikit menyinggung di mengamati bagian mendengarkan yang aktif ya Bu Adit. Tapi kesepakatan kita yang poin utama mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Lantas bagaimana penilaian Bu Adit sendiri ya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya, ini Pak, saya akan mencoba apa ya mengarahkan coach ini untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan Pak Ali. Kemudian saya juga akan mencoba untuk apa ya mengarahkan coach itu agar menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia sampaikan sendiri seperti itu Pak Ali. Oke, terima kasih Bu Adit. Saya akan membantu Bu Adit mengamati pada bagian itu. Lantas, apa harapan dari Bu Adit dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Adit? Harapan saya coach nanti apa ya menemukan solusi dari permasalahannya yang dia punya sendiri seperti itu Pak Ali. Jadi nanti coach itu kan apa ya? Ya saya hanya mengarahkan saja Pak Ali sebagai coach kan, mengarahkan saja supaya coach ini bisa mengalir dan bisa menyampaikan permasalahan ini dan menyelesaikan permasalahan sendiri. Oke, saya kira cukup Bu Adit percakapan kita pra supervisi sebelum Bu Adit melakukan coaching dengan coach ya. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Adit untuk melakukan coaching kepada coach ya. Dan mohon izin
ketika Bu Adit melakukan percakapan coaching nanti terhadap Koji, saya sambil mengamati progres dari Bu Adit ya. Iya Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Oke, dipersilahkan Bu Adit. Yeah. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Adit. Bagaimana kabarnya Bu Ati malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Adit. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu, insya Allah ya. Semoga kita semua diperlancar dalam kegiatan seperti itu ya Bu ya, tetap diberi kesehatan. Amin. Bu Ati, kemarin itu Bu Ati WA saya ya. Mohon maaf kemarin ketika ngambil tidak saya angkat ya Bu ya. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Gini loh Bu Adit, saya itu sebenarnya mau cerita ini terkait dengan peserta didik saya, siswa saya itu loh Bu. Kan anak-anak kecil ya, Iya. itu belum, menurut saya itu untuk kesadaran diri dalam membuang sampah itu belum ada Bu. Terkadang itu habis makan jajan itu langsung dibuang ke sembarangan gitu Bu Adit. Oh, berarti anak-anak anak didiknya Bu Ati ini belum terbiasa dalam membuang sampah secara tertib seperti itu ya, belum disiplin seperti itu ya Bu Ati ya. Iya betul. Jadi masalahnya nih Bu, permasalahannya berarti kan seperti itu ya, anak-anak belum terbiasa dalam membuang sampah. Nah kira-kira Bu apa ya penyebabnya? Kalau saya pikir-pikir itu penyebabnya itu karena kesadaran diri anak kurang Bu, belum memahami apa itu kesadaran diri, kedisiplinan itu belum memahami. Belum memahami. Jadi harapan Bu Ati seperti apa untuk dengan permasalahan seperti itu, lalu dan penyebabnya seperti itu? Harapannya Bu Ati seperti apa dari anak-anak itu Bu Ati? Oke. Kalau harapan saya itu anak itu memiliki kesadaran diri tanpa ditegur, tanpa dipaksa, itu dia itu mau membuang sampah sendiri di tempat sampah, tidak berserakan, tidak di sembarangan. Itu harapan saya, agar anak itu termotivasi intrinsik ya, dari dalam diri. Jadi kita tidak perlu mengarahkan lagi, tidak perlu menegur lagi, harus membuang sampah di mana, begitu. Nah, dari sebab-sebab permasalahan yang tadi Bu Ati sampaikan ya Bu Ati ya, kira-kira nih Bu Ati, langkah selanjutnya bagaimana Bu Ati yang akan Bu Ati lakukan? Kalau saya akan fokus ke ini, ke menstimulasi anak untuk motivasi intrinsiknya itu tumbuh Bu. Jadi saya akan melakukan disiplin atau budaya positif kepada anak-anak. Misalkan nanti pada saat sebelum pembelajaran atau pada saat kita bercakap-cakap itu saya akan mengajak anak-anak untuk menyepakati perbuatan-perbuatan yang baik, yang apa saja yang kita sepakati bersama. Kemudian nanti anak-anak akan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang mana. Nanti kan saya akan membawa gambar Bu. Saya tempelkan mungkin gambar anak yang membuang sampah pada tempatnya, yang tidak, terus kemudian berbuat baik yang lainnya. Tapi ini saya fokuskan ke satu terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, hasil kesepakatan tadi nanti akan kita sepakati bersama dengan anak-anak itu membuat stempel ya, kayak stempel dari ibu jari anak-anak sendiri yang diberi pewarna begitu. Luar biasa sekali rencana yang akan Bu Ati lakukan. Kapan nih Bu Ati kira-kira akan dilaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan secepatnya Bu, biar anak-anak itu terbiasa sejak dini. Jadi secepatnya akan saya lakukan. Saya akan melakukan kegiatan budaya positif itu dengan membuat kesepakatan bersama yang diyakini bersama. Oke, sip Bu Ati, luar biasa sekali ya. Minggu depan Bu, itu akan sudah saya rencanakan ini. Saya baru ngeprint gambar-gambarnya dulu Bu, biar menarik anak-anak. Untuk kemudian Bu, komitmen terhadap rencana itu kan memang rencana ya Bu ya. Kalau rencana, kalau tidak ada komitmen itu kan rencana tinggal rencana seperti itu ya Bu. Nah, komitmennya untuk rencana ini tadi seperti apa Bu? Ya komitmen
itu terutama ya pada saya sendiri, pada diri saya sendiri, karena saya yang memotivasi anak, jadi saya berkomitmen untuk memberikan teladan juga, memberikan keteladanan. Saya tidak boleh tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan saya harus memberikan contoh untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Selain itu ya saya bersama teman-teman, bersama guru kepala sekolah yang lain itu juga akan mengajak berkomitmen bersama nih. Sebelum kita buat kesepakatan kelas, kita diskusi dulu bersama guru-guru yang lain dan kepala sekolah. Kemudian untuk komitmen selanjutnya itu ya anak-anak setelah membuat kesepakatan itu harus berkomitmen. Apa yang telah disepakati bersama itu merupakan keyakinan universal yang harus diyakini dan harus ditaati bersama. Nanti jika tidak ditaati bersama ada konsekuensinya tentunya nih. Oke, yang tadi sudah komitmen yang sudah Bu Atik sampaikan ini ya Bu ya, ada tidak Bu yang dapat membantu Bu Atik dalam menjaga komitmen ini Bu? Tentunya saya yang dapat menjaga komitmen itu ya semua Bu. Semua ya. Yang Dari membantu skala saya ya okay. dari guru-guru semua itu juga serempak, maksudnya sepakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan itu sudah dijadikan kebiasaan kepala sekolah, kemudian anak-anak sendiri itu yang mendukung saya untuk melaksanakan itu, disiplin positif agar kesadaran diri anak itu tumbuh. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ati. Kembali ke ini Bu, motivasi intrinsiknya Bu. Kira-kira Bu dari level 1 sampai 10 dengan rencana yang sudah Bu Ati lakukan, dari level 1 sampai 10 intrinsiknya kini sudah muncul pada level berapa? Level 8 lah, level 8 itu kira-kira anak itu dari sebagian besar ya, 80% itu anak-anak sudah mampu membuang sampah pada tempatnya tanpa diingatkan. Untuk level selanjutnya ya anak-anak bisa sadar diri, kemudian bisa menyadarkan orang lain juga. Maksudnya jika ada anak yang membuang sampah itu cukup bilang kesepakatan kita apa gitu terkait dengan sampah gitu, atau cukup menunjukkan gambar kepada temannya yang membuang sampah pada sembarangan tadi. Sebagai tindak lanjutnya berarti sebagai tindak lanjut dari yang sudah Bu Atik lakukan tadi nggih, dari mulai rencana lalu mengajak beberapa rekan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini supaya anak terbiasa membuang sampah seperti itu ya. Sekarang tindak lanjutnya seperti apa Bu Atik? Oke, untuk tindak lanjut jika anak sudah kesadaran dirinya itu muncul ya, itu saya tetap ini memelihara apa yang telah kesadaran diri anak yang sudah muncul tadi. Mungkin dengan saya kembangkan dengan kesadaran diri anak untuk mengolah sampah itu tersebut. Mungkin memilah sampah nih, sampah yang organik, anorganik begitu. Untuk sementara ini saya fokuskan anak bisa membuang sampah sendiri di tempat sampah tanpa ditegur, dengan kesadaran diri sendiri. Nanti selanjutnya yang saya kembangkan, anak itu sadar dengan sendirinya memilih dan memilah sampah mana sampah anorganik dan sampah organik begitu Bu. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Atik nggih. Semoga anak-anak tumbuh motivasi intrinsiknya dalam membuang sampah dan saling bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam menanamkan disiplin ini pada anak seperti itu ya Bu Atik ya. Karena penanaman karakter itu kan memang sejak dini seperti itu Bu Atik ya. Oke Bu Atik. Oke Bu Atik, setelah berbincang-bincang pada malam hari ini, bagaimana perasaan Bu Atik sekarang? Rasanya lega sekali Bu Adit, seperti ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Apa yang saya rasakan itu rasanya sudah ringan sekali, dan saya semakin bersemangat untuk segera mempraktekkan ini, segera untuk
mengajak anak-anak, memotivasi anak-anak biar motivasi intrinsiknya itu tumbuh gitu. Alhamdulillah kalau begitu berarti perbincangan kita ini sungguh luar biasa dan menarik ya Bu Atik ya. Saya harap Bu Atik bisa bisa menerapkan, melaksanakan apa yang sudah Bu Atik sampaikan tadi yang direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak Atik ya. Iya, terima kasih Bu Adit. Ya, kira-kira ada hal lagi Bu Atik yang akan disampaikan? Saya kira itu saja dulu Bu Adit. Nanti kapan-kapan kalau saya ingin curhat lagi, saya akan WA Bu Adit terlebih dahulu. Ngaten Bu Adit. Ya, oke kalau seperti itu saya akhiri dulu percakapan kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Adit. Tetap semangat Bu Atik. Selamat malam Bu Adit. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Adi, terima kasih sudah melakukan praktek percakapan kucing dengan kucinya ya. Iya Pak Ali. Mohon izin saya selaku supervisor untuk melakukan diskusi pasca supervisi ya Bu Adit. Monggo. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan pasca Bu Adit melakukan praktek kucing dengan kucinya tadi ya. Yang pertama, bagaimana Bu Adit menilai sendiri dari performa yang sudah Bu Adit lakukan dalam kompetensi yang sudah disepakati di awal Bu Adit. Terkait menilai tentang mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Pak ya? Iya betul. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya sudah menerapkan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Ali, walaupun jujur Pak Ali tadi juga masih ada rasa-rasa bagaimana gitu seperti terlihat ya Pak Ali ya. Nah itu Pak Ali, maksudnya rasa-rasa derdek atau bagaimana masih muncul Pak Ali. Begitu ya Bu Adit. Oke. Tidak apa-apa Bu Adit, memang itu wajar terjadi dan biasa. Itu hal yang dimaklumi karena memang kita kan masih bersama-sama untuk belajar melakukan praktek kucing ya. Lantas apa yang membuat Bu Adit menilai demikian? Bu Adit pada waktu praktek kucing tadi masih menemukan sedikit kejanggalan, yaitu mungkin rasa grogi dan sebagainya. Tapi tadi Bu Adit menyampaikan, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan pengembangan kompetensi inti kucing di mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin bisa disampaikan Bu Adit. Oke, apa ya yang membuat saya Pak menilai demikian ya Pak ya? Iya. Karena ini Pak Ali, kadang kan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kan seperti kita itu harus fokus ya Pak Ali ya, fokus dengan apa yang disampaikan oleh si koci gitu ya. Jadi kan memang kita itu harus hadir sepenuhnya. Nah kadang itu koci menyampaikan banyak permasalahan, jadi ya kita itu yang harus menyaring Pak Ali, menyaring apa yang disampaikan, intinya apa kita itu harus mengambil inti dari permasalahannya seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat saya juga benar enggak sih ini yang saya tangkap seperti itu. Seperti itu Pak Ali. Yang saya tangkap dari si koci dalam menyampaikan permasalahannya Pak Ali. Iya, itulah mungkin pentingnya mendengarkan secara aktif ya Bu Adit. Dengan mendengarkan secara aktif, maka untuk tindak lanjut berikutnya kan kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Koji secara panjang lebar ya Bu Adit. Oke. Bu Adit, tadi pada waktu Bu Adit melakukan percakapan kucing, saya sudah mohon izin untuk mengamati ya. Dan di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Adit? Monggo Pak Ali, dengan senang hati. Oke Bu Adit, mohon izin saya mengamati tadi pada saat Bu Adit mengembangkan kompetensi inti coaching yang sudah disepakati di awal, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan sedikit disinggung pada mendengarkan secara aktif. Bu Adit saya amati sudah melakukan itu semua dan semuanya tergambar pada saat Bu Adit melakukan praktek coaching tadi. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih, menurut saya lebih dari
lebih tinggi dari standar yang sudah kita tentukan ya, lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Adit setelah mendengarkan hal ini, Bu Adit? Apa ya? Ya alhamdulillah Pak, kalau Pak Ali menilai saya seperti itu ya Pak ya. Intinya berarti saya sudah mulai ada perbaikan pada diri saya nggih Pak nggih. Tidak sia-sia Pak kalau saya berarti ketika mengamati rekan yang sedang praktek coachingnya itu Pak Ali. Kalau dari hasil supervisi ini tadi apa ya hasil saya lebih baik seperti itu Pak Ali. Alhamdulillah Iya. sekali Pak Ali. Terima kasih sekali Pak Ali. Oke Bu Adit. Namun demikian saya tadi mohon maaf ya Bu Adit, ketika Bu Adit melakukan praktek coaching dengan coach, saya juga melihat hal-hal yang sekiranya masih perlu dikembangkan Bu Adit. Misalkan ya tadi pada saat Bu Adit di awal-awal itu melakukan praktek coaching, mungkin sebelum Bu Adit menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, setelah Bu Adit mendengarkan penjelasan ataupun curhatan dari coach, mungkin Bu Adit setelah mendengarkan dengan aktif, mungkin Bu Adit bisa menyampaikan beberapa umpan balik yang mungkin lebih konstruktif terlebih dahulu, lantas baru Bu Adit menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot selanjutnya supaya lebih ada korelasi dan lebih ada chemistry. Namun overall semuanya sudah baik. Mungkin itu masih ranah-ranah yang masih perlu dikembangkan ya Bu Adit. Yang sebetulnya kalau merujuk pada standar seharusnya sebelum kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu alangkah lebih baiknya mungkin diikuti dengan umpan balik terlebih dahulu yang lebih konstruktif. Kemudian setelah itu coach kita merasa mendapatkan umpan balik yang bagus, menguatkan jawaban dari coach, kemudian baru diikuti dengan pertanyaan yang lebih berbobot kembali. Tapi overall semuanya sudah bagus Bu Adit. Tadi semua pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Adit. Tadi juga sudah tergambar terkait dengan tujuan umum di awal juga sudah disampaikan dan ditanyakan. Kemudian identifikasi dari apa yang disampaikan oleh coach terkait masalah yang dihadapi itu juga sudah Bu Adit akomodir. Kemudian ada rencana aksinya juga sudah Bu Adit tanyakan dan dijawab secara runtut oleh coachnya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab tindak lanjutnya seperti apa, dan alhamdulillah tadi sudah ada gambaran solusinya. Dan satu lagi Bu Adit mungkin perlu dikembangkan lagi terkait dengan mungkin ketika percakapan gestur-gestur kita itu juga bisa kita tambahkan di situ, meskipun itu tidak mutlak dan tidak prinsip, akan tetapi kalau gestur itu bisa kita tambahkan pada saat kita coaching, maka itu akan lebih terjadi chemistry yang lebih baik Bu Adit. Oke. Iya. Setelah saya menyampaikan hal-hal yang perlu dikembangkan pada saat saya mengamati, bagaimana pendapat Bu Adit? Senang sekali Pak Ali. Artinya baru kali ini ya Pak Ali ya, saya mendapat masukan yang yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri Pak Ali. Karena memang itu kekurangan dari saya Pak Ali. Kadang kan kita lancar mengucapkan, tapi ternyata ada sesuatu yang belum belum terarah atau belum sesuai seperti itu. Jadi terima kasih sekali, saya sudah mendapat masukan yang banyak sekali dari Pak Ali. Memang itu adalah kelemahan saya yang perlu saya perbaiki Pak Ali. Ya kedepannya saya akan lebih belajar lagi Pak Ali, mungkin mengamati dari proses coaching-coaching yang sudah ada, dan mungkin juga mulai sering mempraktekkan juga ya Pak Ali ya. Iya. Oke, luar biasa motivasinya Bu Adit. Oke, dari motivasi Bu Adit ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Adit. Setelah Bu Adit termotivasi untuk kedepannya melakukan perbaikan-perbaikan teknik coaching, apa rencana tindakan Bu Adit selanjutnya? Rencana tindakan saya selanjutnya mungkin ini Pak Ali. Lebih sering praktek coachingnya, terutama mungkin dengan siswa dulu Pak Ali. Dengan siswa seperti itu, lalu ke rekan guru Pak Ali. Jadi
kita kan biasanya kalau jujur Pak Ali kalau dengan saya sebagai guru kelas ngeten nggih. Yang pertama kan saya sering berlatih dulu dengan anak. Jadi sebagai latihan saya coaching gitu, seperti itu Pak Ali. Lalu nanti saya juga berusaha apabila ada sesuatu dengan bersama rekan guru, saya akan berusaha mempraktikkan praktik coaching ini dengan rekan guru. Itu mungkin Pak Ali. Jadi supaya terbiasa untuk coachingnya ini Pak Ali. Oke, ini statement Bu Adit ini kalau didengar oleh orang lain, ini bisa menimbulkan inspirasi bagi orang lain loh, luar biasa Oh gitu. sekali. Iya, jadi memang semua lini akan Ibu akomodir, akan Bu Adit akomodir untuk meningkatkan performan apa namanya teknik praktek coaching ini ya. Jadi diawali dari hal yang sederhana dengan siswa, kemudian dengan rekan sejawat, atau mungkin bahkan dengan lintas apa namanya sekolah dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Dari diskusi kita ini Bu Adit, apa yang sudah terbayang akan apa yang akan Bu Adit lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Performa saya mungkin sering melihat ini ya Pak ya, sering melihat praktik-praktik coaching yang ada di sosmed gitu ya nih Pak ya. Iya. Mungkin seperti Pak Ali. Jadi praktik coaching itu yang supaya lebih enjoy lagi Pak Ali. Gitu. Karena kan jujur dari tadi yang pertama itu kan saya agak dedek-dedek gitu kan Pak Ali. Iya. Nah itu makanya mungkin saya melihat dari performanya orang lain dulu. Nanti saya mulai mempraktikkan ke siswa, lalu ke rekan guru. Dan ini kalau mungkin kalau menurut saya kalau sering dilakukan, saya yakin ada perubahan pada diri saya Pak Ali. Seperti itu. Oke, lantas Bisa karena terbiasa mungkin seperti itu oke. ya istilahnya. Kira-kira kapan Bu Adit akan melakukan itu? Ya sesegera mungkin Pak Ali, mungkin di tahun ajaran baru nanti kalau tentang melihatnya kan bisa sewaktu-waktu ya melihat di sosmed atau di YouTube atau di apa gitu ya. Tapi mungkin tahun ajaran baru nanti. Oke. Wah, berarti dalam waktu dekat ini ya, karena besok Senin itu sudah tahun Betul. ajaran baru. Kira-kira akan dilakukan di mana Bu Adit? Yang terdekat mungkin di sekolah saya dulu Pak Ali. Di sekolah saya seperti yang tadi saya Oke. sampaikan, mungkin dengan siswa saya dulu ya. Saya akan mulai Oke. berlatih seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendengarkan aktif apa keluh kesah dari murid saya seperti itu. Lalu nanti baru ke rekan seperti itu. Oke, itu merupakan upaya dari Bu Adit untuk lebih meningkatkan performa di bagian ini ya, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, dari apa yang ingin Ibu Adit tingkatkan performanya itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Adit untuk bisa mengakomodirnya? Yang bisa membantu saya, terutama diri saya sendiri ya Pak Ali ya. Saya Iya. harus menetapkan diri saya sendiri itu siapa Ali. Seperti itu. Karena kan ketika kita bisa kolaborasi dengan teman, tapi ketika diri saya belum siap, saya juga enggak mungkin bisa apa ya, stuck gitu. Jadi ya saya persiapkan diri saya sendiri dulu, lalu baru ke rekan sejawat seperti itu. Oke Bu Adit, oke dari apa yang kita diskusikan ini Bu Adit mohon izin untuk saya tuangkan dan saya tuliskan di apa namanya lembar catatan hasil supervisi akademik ya Bu Adit. Ya sebelumnya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini untuk kebaikan kita bersama karena kita posisinya saling belajar. Saya sebagai supervisi banyak kekurangan, mohon maaf ya Bu Adit. Semoga dengan kita melakukan diskusi pasca supervisi ini ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ya Bu Adit. Ya Pak Ali, terima kasih sekali Pak Ali yang sudah supervisi malam hari ini Pak Ali. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan Bu Adit dari apa yang kita diskusikan, apa yang Bu Adit dapatkan dari proses supervisi ini? Saya kira cukup itu dulu Pak Ali ya. Oke, terima kasih Bu Adit. Mohon izin untuk mengakhiri diskusi pasca supervisi ini ya. Oke, assalamualaikum Bu Adit, selamat malam. Selamat malam Pak Ali. Waalaikumsalam. Oke.